Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Windy Safitri Sumadayo. Kali ini saya akan membahas materi mengenai etnografi. Harap disimak baik-baik. Metode etnografi merupakan salah satu pendekatan utama dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami secara mendalam kehidupan suatu kelompok sosial atau budaya dari sudut pandang mereka sendiri. Kata etnografi, jadi kamu dulu. Oh, kata etnografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu etnos atau bangsa, dan grafin atau menulis, yang secara harfiah berarti menulis tentang suatu bangsa atau kelompok. Dalam praktiknya sendiri, etnografi tidak hanya sebatas menulis tentang budaya, melainkan sebuah proses ilmiah yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan masyarakat yang diteliti. Tujuan utamanya adalah memahami makna dari praktik-praktik sosial, nilai-nilai, simbol, dan perilaku dalam konteks kehidupan nyata kelompok tersebut. Ada pula tujuan dan fokus penelitian dari etnografi. Penelitian etnografi memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, memahami budaya secara mendalam. Peneliti ingin mengetahui bagaimana anggota suatu kelompok memahami dan memaknai kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, mengeksplorasi struktur sosial dan budaya yang tidak tersurat, seperti norma tidak tertulis, bahasa tubuh, simbol, dan pola interaksi. Etnografi membantu mengungkap ini semua. Yang ketiga, ada memberikan suara kepada kelompok yang kurang terwakili. Dalam banyak kasus, etnografi digunakan untuk mengangkat perspektif kelompok marginal, minoritas, atau komunitas adat yang sering diabaikan dengan pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, ada karakteristik metode etnografi. Ada beberapa karakteristik dari yang membedakan metode etnografi dan metode lainnya. Kontekstual. Yang pertama ada kontekstual dan naturalistik. Peneliti mengamati perilaku dalam lingkungan alaminya, bukan dalam pengaturan buatan atau laboratorium. Yang kedua, partisipatif dan immersif. Peneliti tidak hanya sebagai pengamat pasif, tetapi turut hidup di tengah masyarakat yang diteliti, ikut makan, bekerja, dan berinteraksi. Yang ketiga, ada pendekatan etnik dan etik. Etnografi menghubungkan dua sudut pandang, antara etnik, bagaimana kelompok memahami diri mereka sendiri, etik, bagaimana peneliti melihat dan menafsirkan temuan secara ilmiah. Selanjutnya ada fleksibel dan terbuka. Tidak ada struktur penelitian yang kaku. Peneliti menyesuaikan dengan dinamika lapangan. Ada pula durasi panjang. Etnografi biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dari beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Yang pertama, ada pemilihan lokasi dan kelompok. Peneliti memilih komunitas yang menarik untuk diteliti dengan pertimbangan seperti apakah komunitas tersebut dapat memiliki karakteristik budaya yang unik, apakah isu atau fenomena sosial di dalamnya relevan dengan topik riset, dan seberapa mudah peneliti dapat memperoleh akses. Yang kedua, masuk ke lapangan atau field entry. Langkah awal adalah masuk ke komunitas peneliti. Peneliti membangun hubungan dan kepercayaan, seringkali dibantu oleh gatekeeper atau tokoh lokal yang dipercaya. Etika sangat penting di tahap ini. Peneliti diharuskan jujur tentang tujuannya dan menghindari kesan sebagai pengamat rahasia atau mata-mata. Yang ketiga, ada observasi partisipatif. Merupakan ciri khas etnografi, peneliti ikut terlibat dalam kehidupan sehari-hari kelompok sambil mengamati. Contohnya, seorang peneliti tinggal di desa nelayan, ikut melaut,
makan bersama warga, dan menghadiri acara adat. Observasi dilakukan sambil membuat catatan lapangan secara sistematis. Yang keempat, ada wawancara mendalam. Digunakan untuk menggali pandangan pribadi, pengalaman, dan kekayaan warga setempat, dan keyakinan masyarakat warga setempat. Pertanyaan bersifat terbuka dan berkembang mengikuti alur wawancara. Wawancara bisa bersifat formal atau dengan jadwal, dan informal atau mengalir dalam percakapan santai. Yang kelima, ada pencatatan dan dokumentasi. Peneliti mencatat secara detail yang diantaranya terdiri dari percakapan, observasi situasional, suasana emosi, reaksi nonverbal, dan simbol-simbol lokal. Selain catatan, peneliti juga menggunakan foto, rekaman suara, atau video dengan persetujuan. Yang keenam, ada analisis data. Analisis bersifat induktif, dimulai dari pengumpulan data di lapangan, kemudian mencari pola, tema, dan makna. Proses ini terus berlangsung secara simultan dengan pengumpulan data atau analisis berulang. Yang ketujuh, ada penulisan etnografi. Hasil akhir biasanya disajikan dalam bentuk naratif yang mendalam dan reflektif, menggambarkan kehidupan komunitas dengan nuansa yang detail. Terdapat juga jenis-jenis etnografi. Yang pertama, ada etnografi klasik. Penelitian jangka panjang yang mendalam biasanya dilakukan oleh antropolog di komunitas adat atau tradisional, misalnya Clifford Geertz di Bali. Yang kedua, ada etnografi cepat atau rapid ethnographic assessment. Pendekatan etnografi yang dipercepat biasanya untuk keperluan kesehatan masyarakat, kebijakan, atau program darurat. Yang ketiga, ada etnografi virtual, menganalisis komunikasi online seperti forum game, media sosial, atau grup daring. Misalnya studi tentang fandom K-pop di Twitter. Yang keempat, ada autoetnografi. Peneliti menggunakan refleksi atas pengalaman pribadinya untuk menjelaskan realitas sosial dan budaya. Misalnya, peneliti yang berasal dari komunitas tertentu menulis tentang dinamika budaya mereka sendiri. Yang keenam, selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode etnografi. Kelebihan sendiri terdapat data mendalam dan kontekstual, menyuarakan perspektif orang dalam, mampu mengungkap aspek budaya yang tidak terlihat di permukaan. Kekurangan dari metode etnografi sendiri yaitu memakan waktu dan sumber daya yang besar, subjektivitas tinggi, atau peneliti bisa terbawa secara emosional. Selanjutnya, ada sulit digeneralisasi karena terlalu fokus pada suatu kelompok. Terus ada tantangan etika dan akses yang tidak semua komunitas terbuka untuk diteliti. Terdapat juga contoh topik penelitian etnografi. Beberapa contoh topik yang bisa dieksplorasi dengan pendekatan etnografi: kehidupan sehari-hari komunitas transgender di kota besar, budaya kerja perusahaan startup di Jakarta, tradisi lisan komunitas adat Papua, penggunaan media sosial oleh remaja di pedesaan, praktik spiritual di kalangan masyarakat urban. Ada pula prinsip dasar dari etnografi. Yang pertama, mengalami langsung atau first hand experience. Peneliti harus berada langsung di tengah masyarakat yang diteliti. Ini berbeda dari survei atau studi pustaka. Peneliti mungkin tinggal di desa, komunitas, atau organisasi yang diteliti selama berminggu-minggu hingga bertahun-tahun. Melalui keterlibatan ini, peneliti dapat melihat kebiasaan, bahasa tubuh, pola komunikasi, dan makna simbol yang tidak bisa diperoleh hanya dengan wawancara atau dokumen. Sebagai contoh, peneliti yang meneliti masyarakat adat mungkin ikut berburu atau bertani bersama warga untuk memahami struktur kerja dan hubungan sosial mereka. Yang kedua, ada konteks situasi. Konteks situalisasi.
Setiap perilaku atau praktik harus dipahami berdasar konteks budaya lokal, bukan dari sudut pandang luar. Etnografi menghargai bahwa setiap budaya memiliki logika dan nilai sendiri. Dengan sebagai contoh, tradisi memberi sesajen di sebuah desa mungkin terlihat aneh bagi orang luar, tetapi dalam konteks budaya lokal itu adalah apa? Itu adalah bentuk penghormatan terhadap leluhur atau alam. Yang ketiga ada interpretasi makna sosial. Tujuan utama etnografi bukan hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi memahami mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, serta apa maknanya bagi orang-orang yang terlibat. Contohnya, dalam penelitian sekolah, etnografer mungkin tertarik pada makna guru ideal menurut siswa dan bagaimana itu berbeda dengan pandangan resmi sekolah. Terdapat perbedaan etnografi dengan metode lain. Aspek etnografi survei atau metode kuantitatif fokus pada pemahaman mendalam terhadap perilaku dan makna budaya, pengukuran variabel dan realisasi dan tujuan menggali makna, hubungan dan konteks sosial membuktikan bahwa hubungan antar variabel, teknik, observasi, wawancara, catatan lapangan kuesioner, angket, statistik hubungan peneliti dengan subjek, akrab, dekat, interaktif, jarak, dan objektif, minim interaksi, hasil narasi, mendalam, interpretasi budaya, data kuantitatif, grafik angka. Muncul pertanyaan, kapan etnografi dapat digunakan? Etnografi cocok digunakan ketika pertama, peneliti ingin mengetahui proses sosial yang kompleks dan dinamis. Subjek penelitian berada dalam konteks budaya tertentu yang tidak bisa direduksi dalam angka. Yang ketiga, penelitian bertujuan untuk mengungkap makna sosial, bukan mengukur efektivitas. Yang keempat, isu yang diteliti bersifat sensitif atau berkaitan dengan identitas, nilai, dan kepercayaan. Sebagai contoh, memahami bagaimana perempuan korban kekerasan menghadapi stigma masyarakat atau bagaimana pekerjaan informasi membangun jaringan sosial mereka. Yang ketujuh, contoh nyata penggunaan etnografi. Etnografi pesantren. Ini meneliti dinamika antara kiai, santri, dan struktur otoritas. Peneliti mungkin akan tinggal di pesantrennya, mengikuti kegiatan mengaji dan berbincang dengan santri selama berbulan-bulan. Etnografi pasar tradisional mempelajari bagaimana para pedagang menyusun harga, menjalin relasi sosial, dan membentuk jaringan ekonomi informal. Peneliti bisa mengamati transaksi, mengikuti ritme buka tutup pasar, dan mempelajari bahasa dagang setempat. Etnografi komunitas online atau netografi mengkaji interaksi pengguna di forum daring seperti Reddit, komunitas gamer, atau platform tertentu. Peneliti mengamati bagaimana identitas, bahasa, dan norma sosial dibentuk dalam ruang digital. Astagfirullahaladzim. Tantangan dalam penelitian etnografi, waktu dan energi. Penelitian bisa berlangsung berbulan-bulan hingga tahun. Peneliti harus siap secara fisik dan mental. Keterlibatan emosional. Karena kedekatan dengan informan, peneliti bisa mengalami dilema etis, kesulitan menjaga jarak, atau bahkan terbawa oleh nilai kelompok. Kesulitan bahasa dan budaya, apalagi jika meneliti masyarakat adat atau komunitas yang dengan dialek yang khusus. Etika penelitian.
penting untuk menjaga privasi informan, memperoleh persetujuan, dan tidak merugikan kelompok yang diteliti. Kali ini kita masuk pada penutup atau kesimpulan. Kesimpulan dari metode etnografi adalah alat penting untuk menyelami kehidupan manusia secara utuh dan kontekstual. Ia tidak hanya menjawab apa yang terjadi, tetapi juga mengapa dan bagaimana dari sudut pandang orang dalam. Di tengah dunia yang kompleks dan beragam, etnografi membantu kita membangun jembatan pemahaman antar budaya dan individu.